waktunya saja, sehingga akhirnya Pak Harto... Pro kontra pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden Soeharto terus bergulir. Selasa lalu, Komisi untuk Orang Hilang atau Kontras menggelar konferensi pers mengenai penolakan rencana itu. Kontras menilai gelar pahlawan tidak pantas diberikan kepada Soeharto yang memiliki catatan hitam pada masa Orde Baru. Kontras mengatakan presiden kedua itu harus bertanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Meski belum ada fakta hukum yang membuktikan Soeharto bersalah, hal tersebut juga tidak menghilangkan dugaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme semasa Soeharto menjadi presiden. Pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto ini adalah upaya-upaya pembersihan nama Soeharto di luar proses hukum. Dan kami semakin meyakini, tadi disebutkan, mereka yang mendorong ini adalah mereka-mereka yang selama ini diuntungkan oleh rezim Orde Baru, oleh Soeharto, dalam hal ini adalah Golkar dan kroni-kroninya. Sikap Kontras terbalik dengan pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, tidak ada masalah jika Soeharto diberi gelar pahlawan. Luhut mengatakan publik harus sadar bahwa sosok Soeharto yang mereformasi Indonesia dari negara terbelakang menjadi negara modern. Soeharto juga dianggap memiliki peran positif bagi sejarah pembangunan tanah air. Sementara Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa mengatakan proses pengajuan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto masih berjalan. Saat ini proses pengajuan usulan itu sudah sampai di Dewan Gelar yang dipimpin Menteri Pertahanan. Jika Dewan Gelar sudah memutuskan, maka Menteri Sosial akan mengeluarkan surat keputusan. Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kembali mengemuka setelah diwacanakan kembali oleh Partai Golkar. Pengajuan ini bahkan menjadi salah satu keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, layakkah Soeharto jadi pahlawan? Itulah topik dialog Jurnal Pagi kali ini, dan untuk membahasnya di studio telah hadir bersama kami Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Ferry Kusuma. Selamat pagi Mas Ferry. Selamat pagi. Ya, terima kasih telah hadir bersama kami. Langsung saja jawab mengenai topik dialog kali ini ya. Layakkah Soeharto menjadi pahlawan? Ya, saya kira kita mesti lihat persoalan ini dengan hati nurani. Ya. Memang ada banyak pihak yang melihat banyak jasa mantan Presiden Soeharto. Tapi ingat, kita tidak boleh menutup mata pada kenyataan selama pemerintahan Orde Baru itu ada banyak kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi. Walaupun dikatakan tadi sebetulnya belum ada fakta hukum yang kemudian menyatakan bahwa Presiden RI kedua ini kemudian terlibat secara langsung dengan kasus-kasus mungkin yang disebutkan. Kalau fakta hukum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa 65 misalnya, kemudian Talang Sari, Tanjung Priuk, pernah juga diproses di Pengadilan HAM ad hoc. Nah, itu kan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada era pemerintahan Orde Baru. Gitu. Jadi dengan melihat kemudian kesalahan menurut Mas Ferry ini, apakah kemudian kontroversi mengenai apakah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto ini untuk menjadi mendapatkan gelar pahlawan nasional layak atau tidak seperti itu? Salah satu syarat umum untuk menjadi pahlawan itu kan dia punya integritas moral, punya keteladanan, ya, punya kelakuan yang baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah seseorang yang ketika berkuasa dia melakukan berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap rakyatnya sendiri, pantas atau tidak dia menjadi seorang pahlawan? Karena pahlawan selama ini yang dipahami oleh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai luhur yang bisa menjadi teladan bagi rakyatnya. Nah, Pak Harto, mantan presiden kita ini, ketika menjadi presiden, ya diawali dengan berbagai tindak kejahatan. Ya, ada banyak orang menjadi korban. Menurut Anda Pak Harto tidak masuk pada kriteria untuk menjadi seorang pahlawan nasional? Saya kira begitu, tidak masuk dalam kriteria itu. Ya. Tapi mungkin ada juga yang menilai bahwa Pak Harto ini memang ada kesalahan dari segi kejahatan manusia mungkin yang memang sampai saat ini belum bisa dibuktikan ataupun diusut. Tapi kita lihat mungkin dari segi pembangunan pada saat Indonesia berada di bawah kepemimpinan Pak Harto selama 30 tahun. Dari segi ekonomi, ketahanan ekonomi, dan juga pembangunan. Apakah kemudian jasa-jasa di bidang ini bisa menyeimbangkankah kemudian kesalahan yang dilakukan di sisi lainnya seperti itu? Jasa Pak Harto tidak sebanding dengan kejahatan yang dia lakukan. Ya.
Kalau misalnya orang melihat jasanya dalam hal pembangunan, itu sudah memang kewajibannya sebagai presiden. Seorang presiden itu memang kewajibannya melakukan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Karena kan tadi dikatakan dalam paket berita juga Menko Polhukam mengatakan ini Pak Harto ini berjasa membawa Indonesia dari negara terbelakang menjadi negara modern seperti itu. Tapi lihat juga bagaimana proses pembangunan itu dilakukan. Ada banyak warga digusur, tanahnya dirampas, ya, ganti rugi yang tidak seimbang dengan harga tanah. Nah, jadi pembangunan memang ada pada masa itu. Tapi proses pembangunan itu sendiri juga mengakibatkan banyak warga negara yang menjadi tergusur di posisi atau di tanah dia sendiri. Oke. Dari catatan Kontras sendiri, apa kemudian kasus-kasus yang saat ini kemudian diduga mengaitkan nama Pak Harto dengan kasus-kasus yang ada dalam data Kontras? TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu sebenarnya sudah memandatkan ya pengadilan bagi Pak Harto dan kroninya. Ini artinya atau membuktikan bahwa pemerintahan atau Pak Soeharto sendiri itu pernah melakukan kejahatan. Ini kan diakui oleh negara ya dengan TAP MPR itu. Nah, kalau kami melihatnya begini, Mbak. Ketika penerapan daerah operasi militer di Aceh tahun 89 itu kebijakannya langsung dari Presiden Soeharto. Ya, ada ribuan orang menjadi korban, perempuan-perempuan diperkosa. Ada banyak anak yatim, ada banyak janda di sana akibat dari operasi militer itu sendiri. Ya, kemudian peristiwa Talang Sari tadi sudah saya sebutkan, Tanjung Priuk dan berbagai kasus yang lainnya. Nah, apakah tindakan-tindakan kejahatan melawan hukum seperti ini yang dilakukan oleh Presiden Soeharto? Lalu kemudian kita memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. Bukankah ini kemudian menyakiti ya rasa keadilan itu sendiri, menyakiti perasaan para korban yang selama ini berjuang menuntut keadilan. Yang seharusnya dipikirkan oleh negara atau diperjuangkan oleh elit-elit politik ini adalah bagaimana menegakkan keadilan bagi para korban yang menderita akibat dari penyalahgunaan kekuasaan Soeharto itu sendiri. Jadi menurut Anda yang penting saat ini adalah bagaimana klarifikasi politik atas peran dari Pak Harto sendiri, misalnya dalam berbagai peristiwa politik, dalam berbagai peristiwa kekerasan sistematis yang mungkin kemudian dia terlibat di dalamnya, dibanding kemudian mengenai gelar pahlawan nasional itu sendiri. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada rejim Orde Baru. Nah, itulah penyelesaian yang harus dilakukan. Nah, kalau ini dilakukan baru kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, apakah warga negara yang menjadi korban pada masa Pak Harto ini memaafkan Pak Harto atau tidak? Ya, baru kemudian kita bicara soal gelar pahlawan. Oke, tapi ini kan kemudian Pak Harto bersama ada 4 orang lainnya, ada Presiden keempat Abdurrahman Wahid dan juga mantan Komandan Resimen para Komando RPKAD Sarwo Edi Wibowo ini kan memang sudah lolos kemudian untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional yang sudah diajukan ke Kemensos dan saat ini sedang digodok di Dewan Gelar Tanda Jasa seperti itu. Ini kan artinya hanya tinggal 1 tahap sebelum kemudian ada pertimbangan dari Dewan Gelar masuk ke Presiden. Menurut Anda tanggapannya sudah sampai pada tahap ini, bagaimana kemudian melihat perkembangannya nanti seperti apa? Tahun 2010 kami pernah melakukan penolakan juga. Kita pernah mengirim surat ke Menko Polhukam pada saat itu Pak Joko Syanto menolak usulan gelar pahlawan bagi Pak Harto. Nah ini ya, 2010 kemudian dilombatkan, kemudian sempat terendap, tapi kemudian muncul kembali, terendap kembali, muncul kembali seperti itu. Anda menilai bagaimana? Kan muncul baru-baru ini kan karena usulan dari Golkar ya. Dari beberapa orang lah di Golkar yang mengusulkan kembali nama Pak Harto untuk menjadi pahlawan. Nah, kalau misalnya ya kita sudah menyampaikan berbagai harapan kepada pemerintah agar persoalan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada masa lalu itu diselesaikan. Tapi tanggapan pemerintah kan bukan menyelesaikan, justru mengusulkan Pak Harto sebagai pahlawan ya. Nah, kita paling nanti ya mengirim surat lagi ke Dewan Gelar itu untuk memprotes usulan ini. Oke, baik Mas Ferry, nampaknya ada pemirsa di Berita Satu yang ingin juga berpartisipasi dalam dialog kali ini. Kita akan menyapa di ujung telepon ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Berita Satu, selamat pagi semua yang melihat Berita Satu. Selamat pagi. Baik Pak Toto, silakan. Saya setuju kalau diangkat menjadi pahlawan pembangunan. Tapi kalau pahlawan nasional masih banyak kekurangannya. Karena kenapa?
Karena pada saat tahun 66 itu masih diragukan. Super Semar itu sampai sekarang hilang, padahal itu dokumen negara kok bisa hilang, itu berarti ada sesuatu yang tidak benar. Kemudian mengenai pembunuhan jenderal-jenderal itu juga masih tanda tanya. Kemudian mengenai pemerintahan yang diktator, kemudian korupsi keluarga. Jadi kalau pahlawan nasional belum tepat saatnya, tapi kalau pahlawan pembangunan setuju. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto dari Jakarta Timur, pendapatnya sangat menarik. Ini untuk pahlawan pembangunan karena memang mungkin prestasi Pak Harto di pembangunan ini bisa dirasakan menurut Pak Toto bisa disepakati ataupun layak. Tapi untuk pahlawan nasional ini nanti dulu nih, seperti itu. Mas Ferry, tanggapannya? Ya, saya setuju dengan Pak Toto, tapi soalnya tidak ada pahlawan pembangunan toh, yang ada pahlawan nasional gitu. Nah, makanya kita menolaknya sampai kepada bukan gelar pahlawan gitu, karena tidak ada klasifikasi pahlawan pembangunan. Oke, baik. Mas Ferry, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.